Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Triananda Putri dengan NIM 2006233 dari kelas 2A PG PAUD. Kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan sosial, emosional, moral, agama untuk anak usia dini. Ada 6 materi mengenai perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini pada pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Pada pertemuan 2, ada materi mengenai urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, agama bagi anak usia dini. Lalu pertemuan ketiga, ada urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, agama bagi anak usia dini berdasarkan perspektif teori Bandura. Lalu selanjutnya pertemuan keempat ada teori ekspresi emosi dan respon anak usia dini. Pertemuan kelima ada pengaruh perkembangan prenatal dan neonatal terhadap perkembangan sosial, emosional, dan moral agama. Pertemuan keenam ada fase perkembangan bayi, dan terakhir pertemuan ketujuh ada fase perkembangan masa awal kanak-kanak. Seperti yang kita ketahui, urgensi perkembangan yang dimaksud yaitu di mana Indonesia ingin menciptakan suatu insan madani tetapi belum terarah atau belum semaksimal mungkin. Ada beberapa ranah-ranah perkembangan, yaitu diantaranya motorik, psikomotorik, sosial, emosional, bahasa, dan moral. Kesehatan mental di sini dilingkupi dari ranah-ranah tersebut. Semuanya itu adalah pakar yang manusia akan sebut dengan kesehatan mental. Semua itu, kesehatan mental itu dimulai dari cara atau pola pikir manusia dalam perkembangan ranah-ranah tersebut. Nah, ranah-ranah perkembangan ini makanya dimasukkan ke dalam metode pembelajaran dalam pendidikan. Ada 3 cita-cita masyarakat yang diakui oleh dunia. Yang pertama ada gold atau kekayaan, yang kedua ada glory atau kekuasaan, yang ketiga ada gospel atau keyakinan. Menurut teori Bandura, urgensi perkembangan merupakan fase di mana orang tua harus bisa mencontohkan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Manusia itu mempunyai 2 umur. Yang pertama ada umur biologis yang dihitung dari awal lahir hingga sekarang. Dan yang kedua yaitu mengenai umur mental yang merupakan fase-fase, misalnya pada fase-fase remaja. Menurut NAEC, dalam pembahasan pembelajaran permainan sains dan spiritual merupakan suatu upaya yang sangat cocok sekali diterapkan kepada anak-anak. Karena dengan metode tersebut dapat mengembangkan eksplorasi dan kolaborasi anak menjadi lebih terasa atau lebih dapat mudah dipahami oleh anak, sehingga bisa mengembangkan kekuatan atau kecintaan seorang anak terhadap dunia pembelajaran. Pada perkembangan masa bayi usia 0-3 bulan, anak sedang belajar menunjukkan sebuah emosi yang dasar. Pada usia 7-11 bulan, bayi pun mulai mempunyai kecerdasan dalam emosionalnya. Pada usia 0-6 bulan, bayi tersebut sudah melatih kecerdasannya. Contohnya dengan memberikan senyum dan sentuhan lembut, lalu rangsangan bayi itu akan belajar mengekspresikan keinginannya. Selanjutnya di usia 6-11 bulan, anak akan terlatih dalam menjelajah di lingkungan sekitarnya, sehingga orang tua harus membiarkan anak untuk mengulangi hal-hal tersebut berkali-kali. Ciri-ciri awal pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak biasanya dalam rentang usia 4-6 tahun, di mana anak-anak ini memasuki sebuah pendidikan taman kanak-kanak atau TK. Pada masa anak-anak harus dikenalkan dengan metode perkembangan motorik halus dan metode perkembangan motorik kasar. Metode perkembangan motorik halus contohnya menulis, menggambar, memegang pensil,
kasar, yaitu dengan berjalan, berlari, dan melompat.